Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Karoma dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Plus dengan dosen pengampu Bapak Hendra Permadi STMM dengan matkul manajemen operasional dan materi yang saya ambil adalah manajemen operasional, operasi dan produksi. Di sini saya ingin memaparkan atau menjelaskan keuangan tengah semester saya. Di sini ada apa yang dimaksud dengan manajemen operasional. Manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output. Atau manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Untuk menciptakan barang dan jasa atau produk, semua organisasi bisnis atau perusahaan paling tidak menjalankan 3 fungsi utama, yaitu di sini ada 3 fungsi utama. Yang pertama ada fungsi pemasaran atau marketing function yang berhubungan dengan pasar untuk dapat menciptakan permintaan dan pada akhirnya menyampaikan produk yang dihasilkan ke pasar. Yang kedua itu ada fungsi keuangan atau financial function yang mengelola berbagai urusan keuangan di dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Yang ketiga ada fungsi produksi atau operasi atau operational function berkaitan dengan penciptaan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Selanjutnya ada mengapa manajemen operasional penting untuk dipelajari. Yang pertama itu ada MO, merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi, sehingga apabila akan mengelola organisasi maka mau tidak mau harus menjalani konsep MO. Yang kedua itu dengan mempelajari MO kita dapat mengetahui seluk-beluk dari berbagai hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Yang ketiga, dengan mempelajari MO kita dapat memahami dan mengerti dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional. Yang keempat ada ketika MO merupakan bagian yang paling mahal dalam organisasi, sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini didapat diartikan efektivitas dan efisien MO akan berdampak besar bagi perusahaan. Selanjutnya ada apa saja yang dilakukan oleh manajer operasional dan lingkup tanggung jawabnya. Yang pertama ada desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagai besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikut tergantung keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, manajemen kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus ditetapkan sehingga aturan maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dilakukan. Yang ketiga ada desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan dilakukan merupakan hal penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Yang keempat adalah strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa akan sangat menentukan prestasi perusahaan. Yang kelima itu ada strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisien dan efektivitas kegiatan operasional. Selanjutnya yang keenam ada sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Yang ketujuh adalah manajemen rantai pemasok atau supply chain management. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi.
Yang kedelapan itu ada manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Selanjutnya yang kesembilan ada penjadwalan. Keputusan tentang jadwal operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. 10 adalah pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Di sini ada bidang kegiatan apa saja yang memerlukan keahlian manajemen operasional. Yang pertama ada manajemen pabrik atau plant manager. Manajemen pabrik termasuk keahlian di bidang perencanaan produksi, manajemen pembelian, manajemen persediaan, termasuk pengelolaan karyawan di bagian operasional, maupun pengelolaan sumber daya lainnya yang dipergunakan di pabrik. Yang kedua itu ada direktur pembelian atau director of purchasing, mengenal fungsi pembelian, kemampuan menelaah program penjualan, mengintegrasikan atau membuat keterkaitan dari supply sama distributor, mengkoordinasi sistem operasi. Yang ketiga itu ada manajer mutu atau quality manager, mengenai konsep statik untuk dapat melakukan pengawasan semua aspek operasional karena kualitas merupakan tanggung jawab secara bersama di antara semua pihak yang terlibat dalam perusahaan, terutama fungsi operasional. Yang keempat ada konsultan perbaikan proses atau proses improvement. Konsultan berkaitan dengan desain proses sehingga dapat memberikan berbagai konsultasi mengenai perbaikan proses untuk operasi perusahaan. Yang kelima ada manajer dan perencanaan rantai pemasok atau supply chain manager and planner, bertanggung jawab mengenai negosiasi kontrak jangka panjang antara perusahaan dengan supplier maupun distributor, sehingga harus mempunyai keahlian tentang material recruitment planning. Supply chain management, teknologi komunikasi canggih dalam dunia bisnis. Konsep penjadwalan dan persediaan. Selanjutnya ada sejarah lahirnya konsep manajemen operasional. Secara singkat, beberapa contoh sumbangan para pemikir yang antara lain adalah Elevator, adalah ahli manajemen yang mempopulerkan konsep standarisasi dan pengendalian mutu dengan menghasilkan produk yang tepat, dibongkar pasang untuk jenis produk senjata yang dapat dijual dengan harga tinggi. Yang kedua ada Frederick Taylor 1881. Beliau dianggap sebagai bapak ilmu manajemen yang memberikan kontribusi pada keyakinannya bahwa manajemen bisa menjadi lebih kuat dan agresif dengan cara memperbaiki metode kerja. Yang ketiga ada Taylor dan mitra kerjanya Harley L. Galt serta Van Cleveland Gebhardt termaksud yang pertama kali mencari cara yang sistematis dan terbaik untuk memproduksi. Yang keempat itu ada Harley Font and Chrysler Sarson 1913 berhasil memadukan pengetahuan mereka akan komponen yang distandarisasi. Dengan ini produksi sehingga memberikan sumbangan penting tentang mail order. Ada contoh kegiatan manajemen operasional di sektor barang dan jasa. Yang pertama ada produk barang, manufaktur, pertanian, perkebunan, perikanan, perbaikan pabrik, pembuatan produk barang, pertambangan, industri bara maupun ringan, konstruksi, otomotif, perumahan. Yang kedua ada produk jasa, yaitu jasa profesional, pendidikan, hukum, kesehatan perdagangan, layanan masyarakat, transportasi, perbankan, asuransi, hiburan, administrasi, realisasi, dan jasa perbaikan. Selanjutnya ada kecenderungan terbaru yang menarik dalam manajemen operasional, tabel tentang dinamis dalam manajemen operasional. Itu ada tabelnya dahulu, penyebab,
sekarang. Yang pertama ada dahulu fokus lokal atau nasional, penyebabnya biaya rendah, komunikasi global, transportasi lancar. Sekarangnya yaitu fokus global. Yang selanjutnya ada dahulunya jumlah pengiriman besar, penyebabnya siklus produksi singkat, perlunya modal untuk mengurangi persediaan. Yang sekarang mengirim IT just in time. Yang selanjutnya ada pembelian dengan tawaran rendah, peningkatan butuh pemasok yang terlibat peningkatan produksi. Yang selanjutnya ada kemitraan rantai pasokan, perencanaan sumber daya perusahaan e-commerce. Selanjutnya ada pengembangan produk lambat, siklus hidup produk lebih pendek, penggunaan teknologi komputer untuk komunikasi maupun operasional. Pengembangan produk cepat alias dengan kerjasama. Selanjutnya ada produk yang standarisasi, penyebabnya pasar global yang berlimpah, proses produksi semakin fleksibel. Sekarangnya dengan peningkatan pada kualitas. Selanjutnya yang dahulu ada sipiliasi pekerjaan, yang penyebabnya ada kondisi sosial budaya. Sekarangnya ada pemberdayaan sumber. Selanjutnya ada tantangan produktivitas, perbedaan barang dan jasa. Sini saya akan menjelaskan karakteristik barang, yaitu dapat dijual lagi, dapat disimpan, kualitas dapat diukur, penjualan terpisah dengan produksi, dapat dipindahkan, lokasi sangat mempengaruhi biaya, mudah diotomatisasi, pendapatan dari produk nyata. Selanjutnya di sini ada karakteristik jasa, yaitu tidak bisa dijual lagi, tidak dapat disimpan, kualitas sulit diukur, penjualan sebagian bagi jasa, pemindahan pada tenaga, lokasi penting untuk interaksi dengan konsumen, sulit diotomatisasi, pendapatan dan pelayanan. Di sini ada apa yang dimaksud dengan produktivitas, yaitu produktivitas dapat diartikan sebagai perbandingan antara output barang dan jasa yang dihasilkan dengan input atau sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan output. Di sini ada rumusnya, produktivitas sama dengan output dibagi input. Bila input yang digunakan untuk menghitung produktivitas salah satu sumber daya saja disebut single factor produktivitas. Semua sumber daya yang digunakan disebut multifaktor produktivitas. Single factor produktivitas yaitu output dibagi labor ditambah material cost ditambah overhead cost. Lanjut, ada contoh perhitungan produktivitas. Diketahui data-data sebagai berikut. Output yang dihasilkan adalah 600 unit per minggu. Jumlah pekerja 3 orang, masing-masing bekerja selama 8 jam. Karena per hari dan 5 hari minggu, maka produktivitas tenaga kerja 600 dibagi 3 dikali 8 dikali 5 sama dengan 5 unit per jam. Jika upah pekerja sebesar 5.000 per jam, material yang diperlukan seharga Rp500.000, biaya overhead sebesar Rp900.000, output tersebut dapat dijual dengan harga Rp10.000 per unit. Multifaktor produktivitas yaitu 600 dikali 10.000 dibagi 3 dikali 8 dikali 5 dikali 5.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 jadinya 3S. Jika output yang dihasilkan meningkat sebesar 60% dengan dikenaikan semua biaya dan harga masing-masing sebesar 25%, maka kondisi yang baru menjadi produktivitas tenaga kerja yaitu 600 dikali 1,5 dibagi 3 dikali 8 dikali 5 yaitu 7,5 per unit atau per jam. Berarti ada peningkatan produktivitas tenaga kerja sebesar 50% dari sebelumnya. Multifaktor produksi yaitu 600 dikali 1,5 dikali 1,25 dikali 10.000 per dibagi 600.000 ditambah 500.000 ditambah 900.000 dikali 1,25 hasilnya yaitu 4,5. Berarti ada peningkatan multifaktor produktivitas sebesar 50%. 3 menjadi 4,5.
Di sini ada operasi sebagai suatu sistem produktif, yaitu ada input, ada energi, tenaga kerja, modal, material, informasi manajemen. Lalu ada proses transportasi, lalu ada barang atau jasa. Selanjutnya ada contoh sistem produktif, yaitu ada operasional, input, output. Di sini ada bank, restoran, rumah sakit, universitas, pabrik, penerbangan. Bank yaitu ada teller, staff, komputer, fasilitas energi. Outputnya ada jasa keuangan, kredit, deposito, tabungan, dan lain-lain. Ini bisa dilihat di tabel tersebut, sudah saya buat. Selanjutnya ada variabel produktivitas tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja atau labor, yang berarti kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang dipekerjakan di organisasi tersebut. Peningkatan kemampuan tenaga kerja dapat dilakukan dengan melalui pendidikan, perbaikan fasilitas kerja, transportasi sanita, ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Yang kedua ada modal atau kapital yang digunakan oleh organisasi untuk membiayai kegiatan operasionalnya, yang mana sangat dipengaruhi oleh inflasi dan pajak yang berlaku. Yang ketiga ada manajemen atau manajer yang bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan sumber-sumber daya yang digunakan perusahaan secara efektif dan efisien. Lalu ada produktivitas dan standar hidup, perbaikan proses pembayaran berhubungan secara langsung dengan balas jasa yang diterima setiap individu, tim kerja, dan juga kondisi ekonomi keseluruhan suatu negara. Pada tingkat nasional, produktivitas diukur sebagai dolar value output per unit labor, sedangkan ukuran unit tergantung kualitas output, barang dan jasa yang dihasilkan dari suatu negara, dan juga efisien produksi. Oleh karena itu, produktivitas sebagai penentu utama dari standar hidup suatu negara, karena jika output per jam kerja meningkat, maka manfaat bagi negara akan semakin besar. Karena tingkat pendapatan tinggi dan pada akhirnya akan meningkatkan standar hidup, dan juga produktivitas sumber daya akan menentukan upah yang diterima pada pekerja. Demikian pula sebaiknya terjadi inflasi yang tidak dibarengkan dengan peningkatan produktivitas akan menekan standar hidup secara realitas. Produktivitas di sektor jasa sulit untuk ditingkatkan karena kebutuhan akan jumlah tenaga kerja yang banyak, seperti contoh untuk pengajar maupun konsultasi. Proses operasional seringkali bersifat individual seperti pendaftaran investasi. Kebanyakan jasa harus dikerjakan oleh para profesional yang memiliki keahlian tertentu. Misalnya di dunia kesehatan dilakukan oleh para dokter atau tenaga kesehatan, hanya sebagian yang dapat diotomatisasi, banyak yang tidak misalnya yang salon. Kualitas jasa sulit dievaluasi, contohnya kinerja di kantor pengacara. Selanjutnya ada upaya-upaya yang dapat dilakukan. Semakin spesifik jasa yang diberikan akan semakin sulit mencapai peningkatan produktivitas, akan tetapi kesulitan peningkatan produktivitas dibarengi dengan berbagai upaya perbaikan yang telah dilakukan, diantaranya dengan menggunakan fasilitas yang lebih memadai atau canggih, juga kalian personil yang lebih tampil maupun cara pengelolaan yang lebih profesional. Contohnya, di supermarket telah disediakan mesin untuk mengecek harga di bank. Di bank disediakan fasilitas ATM, phone banking, internet banking, mobile banking. Di rumah sakit peralatan kesehatan banyak yang komputerisasi, kegiatan administrasi lazim menggunakan komputer. Di restoran menyediakan drive-thru untuk layanan cepat, operasional selama 24 jam di bagian bidang jasa, dan sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.